Api merah, panas, dan berbahaya. Itulah stigma negatif masyarakat terhadap api. Pada dasarnya, api tidak selalu berbahaya. Ada api yang dikehendaki dan ada api yang tidak dikehendaki. Menyalakan korek api untuk membakar rokok, membuat api unggun, hingga memasak di atas kompor, itu semua adalah kegiatan menggunakan api atas dasar diinginkan atau dikehendaki. Sedangkan api yang tidak dikehendaki merupakan api yang tidak terkontrol, tidak terkendali, dan yang pasti tidak dikehendaki. Contohnya adalah kebakaran. Kebakaran sendiri merupakan api yang tidak terkendali sehingga berpotensi menyebabkan kerugian. Di dalam dunia kehutanan, bukan saja materi atau secara ekonomi kerugian itu dialami, tetapi lebih kepada menurunnya biodiversity sampai ancaman hilangnya berbagai macam spesies baik flora maupun fauna. Dan tidak kalah pentingnya adalah asap yang ditimbulkan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Tetapi jangan salah, yang awalnya adalah api yang diinginkan bisa menjadi api yang tidak diinginkan. Seperti contoh, api pada rokok yang dibuang sembarangan dengan kondisi api yang masih menyala dapat memicu terjadinya kebakaran. Oke, mengapa bisa terjadi api hingga mencapai level kebakaran? Dasarnya adalah segitiga api. Segitiga api merupakan bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Ada 3 faktor dalam segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Yang pertama, sumber panas. Sumber panas bisa dikarenakan alam seperti sinar matahari sebagai sumber panas utama, kemudian gunung meletus dan kilat ataupun petir. Sumber panas bisa juga datangnya dari kegiatan manusia, baik dengan sengaja seperti pembukaan lahan maupun tidak disengaja. Contoh, berkemah menyalakan api unggun dan lupa memadamkan. Faktor yang kedua adalah bahan bakar. Di hutan, bahan bakar sangat melimpah. Bahan bakar hutan adalah setiap tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang akan terbakar bila ada sumber api. Dengan kata lain, bahan bakar hutan adalah hutan itu sendiri. Dan vegetasi lain yang terdapat di dalam kawasan hutan, misalnya semak dan padang alang-alang. Bahan bakar hutan tersebar merata, baik di dalam tanah seperti gambut, di permukaan tanah seperti rerumputan dan alang-alang, hingga di atas permukaan tanah seperti tajuk pohon. Masuk faktor yang ketiga, yaitu oksigen. Bukan udara ataupun angin. Udara ataupun angin merupakan media penghantar oksigen. Oksigen mempunyai sifat oksidator dan dapat memperbesar kebakaran. Dengan kadar oksigen 16% saja dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Dengan mengenali faktor-faktor pada segitiga api merupakan upaya awal dalam kegiatan pencegahan sedini mungkin yang dapat dilakukan dan juga kegiatan pengendalian. Dan pada dasarnya, api akan padam jika salah satu faktor pada segitiga api tersebut dihilangkan atau habis. Sehingga dalam mengendalikan kebakaran kita harus memutus salah satu faktor yang ada. Sebagai contoh, yang pertama, menyingkirkan bahan bakar yang tersisa. Yang kedua, membuat sekat bakar atau ilaran api. Yang ketiga, menyekap api untuk mengurangi kadar oksigen.
Dan yang terakhir, yang pastinya adalah mengalirkan air langsung ke titik api. Terima kasih. Jaga hutan kita dari ancaman kebakaran dengan mengutamakan pencegahan.